Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum kenal, salam kenal. Saya Adi Supriyadi, biasa ngajar pajak, terutama dalam semester 7, semester 8. Baik teman-teman semua, saya mau mencoba menjelaskan tentang seminar pajak. Seminar pajak ini yang pertama ini materinya adalah terkait dengan pajak berganda internasional. Apakah teman-teman sudah pernah belajar pajak internasional? Saya yakin Anda pernah belajar di semester 7 pajak internasional. Sebelum meningkat ke pembelajaran selanjutnya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran dalam mempelajari pajak berganda internasional ini. Tujuan utamanya adalah mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan pengertian pajak berganda, penyebab pajak berganda, penghindaran pajak berganda, dan implikasi penghindaran pajak berganda tersebut. Baik, yang pertama adalah pengertian pajak berganda. Pengertian umum menurut Kecel tahun 1979. Pajak berganda itu dilihat dari pajak berganda secara luas dan pajak berganda secara sempit. Pajak berganda secara luas meliputi setiap bentuk pembebanan pajak dan pemungutan lainnya, lebih dari satu kali, yang dapat berganda atau double taxation atau lebih multi taxation, atau suatu paket fiskal, subjek dan atau objek pajak. Pajak berganda dianggap dapat terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu subjek atau objek pajak dalam suatu administrasi pajak yang sama. Pajak tersebut dimasuk dengan pajak berganda secara sempit menurut Kecel 1979. Pajak berganda saya hanya mengambil dari bukunya Kecel tahun 1979. Jadi kalau Anda pengen lebih tahu, Anda silahkan buka pengertian-pengertian pajak berganda dari peneliti-peneliti lain. Selanjutnya adalah beberapa unsur pajak berganda internasional. Pajak berganda internasional meliputi beberapa unsur. Yang pertama, pengenaan pajak oleh beberapa otoritas. Yang kedua, identitas subjek pajak. Yang ketiga, identitas objek pajak. Yang keempat, identitas masa pajak. Yang kelima, identitas pajak dapat terjadi apabila beberapa negara mengenakan pajak yang sama. Beberapa tipe pajak berganda internasional. Yang pertama adalah faktual dan potensial. Yang kedua, yuridis dan ekonomis. Yang ketiga, langsung dan tidak langsung. Untuk lebih jelasnya pengertian-pengertian tersebut, Anda bisa melihat dari modulnya. Yang berikutnya adalah dampak pajak berganda. Pajak berganda sebagai akibat dari pemajakan oleh dua ketentuan pemajakan dari dua negara memberikan tambahan beban ekonomi terhadap pengusaha. Sementara perluasan usaha ke mancanegara sudah mengundang tambahan risiko dibanding dengan usaha dalam negeri. Pemajakan berganda telah ikut memperbesar risiko tersebut. Penyebab pajak berganda. Penyebab pajak berganda internasional muncul apabila terdapat benturan yurisdiksi pemajakan, baik yang melekat pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, kota maupun dan kabupaten. Ada beberapa penghindaran pajak berganda internasional. Yang pertama adalah metode pemajakan unilateral. Yang kedua, metode pemajakan bilateral. Yang ketiga, metode pemajakan multilateral. Metode pajak unilateral. Oke, kita satu-satu deh bahas. Pemajakan unilateral itu adalah metode ini mengatur bahwa negara Republik Indonesia mempunyai kekuatan hukum di dalamnya yang mengatur masyarakat atau badan internasional dan ditetapkan sepihak oleh negara Indonesia sendiri. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa mengatur negara ini karena hal ini merupakan kewibawaan dan kedaulatan negara kita. Penerapan metode ini adalah dengan diberlakukannya PPh Pasal 26 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Apabila tidak terjadi perjanjian tax treaty atau konvensi internasional, maka negara Indonesia memiliki hak atau kewenangan untuk menetapkan jumlah pajak terutang dalam PPh Pasal 24. Berikutnya, pajak bilateral. Pajak bilateral ini adalah mempertimbangkan perjanjian tax treaty. Indonesia tidak dapat sesuka hati menerapkan jumlah pajak karena pajak terutang penduduk asing. Badan internasional dua negara telah mengadakan perjanjian. Justru perpajakan
Indonesia tidak berlaku bila mana terdapat tax treaty. Metode pemajakan multilateral ini adalah berdasarkan konvensi internasional yang ketentuan atau ketetapannya yang diputuskan dan hasil kepentingan banyak negara yang ditandatangani oleh berbagai negara. Misalnya Konvensi Wina, penerapan metode adalah dengan berlakukannya pasal 3 Undang-Undang PPH, di mana setiap kedutaan asing, organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan penduduk asing bekerja tepat di tempat tersebut bukan subjek pajak di Indonesia, artinya pemajakan tetap berada di negara mereka berdomisili. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.